Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Feti Satriasari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Dalam video pembelajaran ini yaitu tentang materi tematik. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 5, kelas 4 SD atau MI. Ingin tahu kelanjutannya? Marilah kita simak video berikut ini. Langsung saja masuk materi tematik. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 5, kelas 4 SD atau MI. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang ketiga, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Kali ini, kalian belajar bersama Siti. Siti dan teman-temannya sedang mengikuti karnaval pakaian adat yang diadakan di sekolahnya. Hal itu diikuti oleh semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya, ada pakaian adat dari Jawa, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Beragam budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakter pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat dan daerah telah memperkaya budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Nah, di Indonesia terdapat TMII. Apa kalian tahu apa itu TMII? Ya, jadi TMII ini singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. TMII terletak di Jakarta. TMII menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti jika kalian berkunjung ke Jakarta, maka sempatkanlah untuk mengunjungi TMII. Di sana kalian banyak sekali belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik ini dijadikan sebagai sumber masalah, sehingga dapat memperpecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah ini sering diakibatkan oleh pihak yang ingin membuat kekacauan. Nah, orang yang sengaja membuat kekacauan di dalam cerita fiksi bisa dikenal dengan tokoh antagonis. Masih ingatkah kalian tokoh antagonis, protagonis, tokoh utama, dan tokoh tambahan? Ya, kalau lupa, coba kalian putar kembali video pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Atau kalian dapat berdiskusi dengan ayah dan ibu. Sekarang, saya akan menceritakan sebuah cerita fiksi yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Kalian simak ya. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkanlah kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Tani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah,
Ia pun bergegas ke ladang. Walaupun ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencakul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh, tidak ada angin dan hujan. Tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Petani itu kaget bukan kepala. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil dan dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu masih berbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi kain emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengarkan percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang, mumpung belum banyak orang tahu. Kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama. Pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya, ayo Bu kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumah, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isi ular berbisa? Mana koin emasnya Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka sampai di sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka. Usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan rumah pintu dengan harapan agar dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian.
Pagi harinya, Pak Tani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintunya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. "Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama." "Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya." Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap berhati baik. Nah, itu tadi cerita fiksi yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Menarik ya ceritanya. Dari cerita tadi terdapat pesan bahwa Tuhan akan suka dengan orang baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun itu dari tangan seorang jahat. Sekarang di sini ada pertanyaan. Coba soal dan jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya, kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Nah, kalau kalian kesulitan, maka di sini ada langkah-langkah dalam membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan bahan dan alat untuk menggambar. Misalnya ada kertas, pensil, pewarna, dan penghapus. Nah, sekarang tugas kalian ada Terus yang kedua, membuat sketsa gambar. Kalian membuat sketsa gambar kendi dengan goresan tipis. Kemudian yang ketiga, caranya memperjelas gambar sketsa kalian, bisa tebalkan sketsa gambar tadi. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan gambar. Ini dapat kalian lakukan memberikan gambar-gambar secara detail, memberikan goresan, bayangan, dan sebagainya, agar kendi ini terlihat lebih menarik dan nyata. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkarya. Berkarya apa? Kalian buatlah sebuah gambar karya 3 dimensi. Kalian bisa membuat gambar rumah, kemudian dilengkapi bunga-bunga, pepohonan, dan pagar di halaman rumah yang bisa memperindah gambar kalian. Kira-kira bisa ya? Kalau bisa, selamat berkarya ya. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.